Selamat malam dan salam sehat. Bertemu kembali pada mata kuliah Konservasi Sumber Daya Perairan bagi mahasiswa semester 7 program studi Manajemen Sumber Daya Perairan. Pada perkuliahan minggu ke-7 ini, kita akan membahas modul 4 dengan topik tata cara dan pola pengelolaan kawasan konservasi perairan. Modul ini membahas mengenai tata cara pengelolaan KKP yang berkaitan dengan instrumen rencana pengelolaan, sistem zonasi KKP sebagai pola pengelolaan, kemudian praktik terbaik untuk perencanaan dan pengembangan KKP, serta elemen-elemen kunci agar KKP dapat mencapai tujuannya. Adapun tujuan dari pembelajaran modul ini diharapkan mahasiswa mampu untuk pertama, menguraikan tata cara pengelolaan KKP yang meliputi muatan dan fungsi dari rencana pengelolaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Yang kedua, menguraikan pola pengelolaan KKP berdasarkan sistem zonasi, kriteria, dan fungsi-fungsi masing-masing zona dalam sistem zonasi KKP. Ketiga, memahami pertimbangan-pertimbangan dalam pengembangan KKP dan elemen-elemen kunci yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan KKP. Secara keseluruhan, diskusi dalam modul ini dibagi ke dalam 4 bagian, yaitu yang pertama tata cara pengelolaan KKP yang akan dibahas pada minggu ke-7 ini. Yang kedua, pola pengelolaan KKP, pertimbangan bahwa KKP berada dalam konteks yang tepat. Dan keempat, elemen kunci KKP sehingga dapat mencapai tujuannya. Langsung saja ke materi pertama, tata cara pengelolaan KKP. Pada modul 2 telah dibahas tentang tata kelola KKP, dan ini mengingatkan kembali bahwa tata kelola KKP melibatkan 3 sistem. Yang pertama adalah KKP sebagai sistem tata kelola. Sebagai sistem tata kelola, ini KKP melibatkan beberapa instrumen pengelolaan. KKP sebagai sistem yang dikelola, baik sistem alam maupun sistem sosial. Dan ketiga, KKP sebagai sistem interaktif, yaitu hubungan KKP dengan eksternal di luar kawasan konservasi. Nah, KKP sebagai sistem yang dikelola dan sistem interaktif, ini menunjukkan bahwa pengelolaan KKP tidak hanya mengelola sistem alam, semisal ekosistem dan spesies tertentu, tetapi juga mengelola sistem sosial, yaitu meliputi manusia dan segala perilakunya, beserta dampak-dampak dari aktivitas manusia terhadap kawasan konservasi perairan. Nah, sebagai sistem tata kelola, yaitu instrumen pengelolaan, pengelolaan KKP biasanya bergantung pada penggunaan kombinasi 2 instrumen pengelolaan yang utama. Yang pertama adalah instrumen berkaitan dengan tata cara pengelolaan dan instrumen berkaitan dengan pola pengelolaan. Nah, kedua instrumen ini tentunya harus dipayungi oleh alat legislasi, yaitu berupa peraturan perundang-undangan. Nah, dalam konteks Indonesia, tata cara pengelolaan dan pola pengelolaan ini dipayungi oleh keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan. Nah, pertama kita akan membahas rencana pengelolaan KKP. Jadi
rencana pengelolaan KKP ini adalah salah satu instrumen penting di dalam tata kelola KKP. Rencana pengelolaan KKP ini dibuat disediakan melalui proses penyusunan yang bersifat interaktif, biasa meliputi proses dengan pendekatan teknokratik, partisipatif, dan politik. Jadi ada 3 pendekatan yang harus sinergis di dalam proses penyusunan rencana pengelolaan KKP. Pertama adalah pendekatan teknokratik. Pendekatan teknokratik ini mensyaratkan di dalam penyusunan rencana pengelolaan KKP menggunakan data dan informasi serta kemampuan analisisnya yang didukung oleh tim pakar lintas disiplin ilmu. Jadi melibatkan beberapa disiplin ilmu. Nah, data yang diperlukan dalam pendekatan teknokratik ini adalah data fisik, meliputi iklim, keadaan pantai dan perairan, oseanografi, dan kondisi fisik lainnya. B. Data bioekologis. Ini meliputi tipe dan lokasi habitat yang bernilai tinggi dan karakteristiknya, seperti misalnya keberadaan jenis, ukuran, tingkat kealamiahan dari suatu ekosistem, keunikan dan keterwakilan, serta ketergantungan suatu biota terhadap kawasan konservasi perairan. Yang C adalah data sosial dan budaya. Ini meliputi tipe masyarakat, lokasi dan jumlah masyarakat pengguna. Maksudnya adalah pengguna sumber daya kawasan. Tingkat kemandirian masyarakat pengguna, dampak terhadap biota dan habitat, kegiatan lain yang merusak habitat dan sumber daya ikan, keberadaan dan potensi ancaman dari aktivitas, baik di luar kawasan dan di sekitar kawasan, antar zona dalam kekawasan, kearifan lokal, serta adat istiadat. Yang kedua adalah data ekonomi. Ini meliputi mata pencaharian masyarakat, nilai penting kawasan bagi perikanan, potensi rekreasi dan pariwisata, serta aksesibilitas atau kemudahan mencapai kawasan. Yang kedua adalah pendekatan partisipatif. Pendekatan partisipatif ini mensyaratkan bahwa perancangan rencana pengelolaan harus melibatkan lembaga pemerintah yang terkait, lintas sektor, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, kelompok masyarakat, masyarakat adat, serta dunia usaha. Kelompok masyarakat di sini dimaksudnya adalah para pemangku kepentingan atau kelompok-kelompok masyarakat yang terkait dengan sumber daya kawasan atau terkait dengan penggunaan sumber daya kawasan. Di samping melibatkan pemangku kepentingan, perancangan rencana pengelolaan juga harus dilakukan konsultasi publik. Mungkin saja konsultasi publik ini dapat dilakukan berkali-kali, tidak cukup 1-2 kali, dalam rangka memperoleh masukan dan saran, dan juga aspirasi dari masyarakat secara luas, baik yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung dari adanya inisiatif pembentukan KKP. Yang ketiga adalah pendekatan politik.
Nah, pendekatan politik ini adalah proses pengambilan keputusan politik dari pemimpin daerah, dalam hal ini gubernur, ya, dan pemimpin di tingkat nasional, dalam hal ini adalah Menteri Kelautan dan Perikanan, ya, di mana proses ini dalam rangka memperoleh basis legal yang akan melandasi pengelolaan KKP selanjutnya. Nah, rencana pengelolaan KKP untuk konteks Indonesia terdiri atas rencana jangka panjang, ya, rencana pengelolaan jangka panjang, rencana jangka menengah, dan rencana jangka pendek atau tahunan. Kita bahas dulu rencana jangka panjang. Ya, jadi pertama adalah rencana pengelolaan jangka panjang. Rencana pengelolaan jangka panjang KKP ini berlaku untuk 20 tahun, di mana rencana pengelolaan jangka panjang ini memuat visi, ya, visi jangka panjang yang menjadi visi bersama tentang kondisi ideal yang diharapkan atau diinginkan oleh pemangku kepentingan terhadap keberadaan KKP. Berikutnya adalah misi. Ini berupa upaya-upaya sistematik untuk mewujudkan visi jangka panjang. Selanjutnya adalah tujuan dan sasaran. Tujuan daripada pembentukan dan pengelolaan KKP beserta sasarannya, dan termuat juga strategi pengelolaan untuk mencapai tujuan dan sasaran pengelolaan. Nah, strategi pengelolaan ini merupakan tindakan yang akan dilakukan untuk 3 hal. Yang pertama adalah strategi penguatan kelembagaan pengelolaan KKP. Dalam hal ini berkaitan dengan organisasi, kemudian instrumen-instrumen legislasinya, ya, sumber daya manusia juga, ini terkait dengan strategi penguatan kelembagaan. Yang B adalah penguatan pengelolaan sumber daya kawasan. Dan yang C adalah penguatan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan. Jadi rencana jangka panjang ini, rencana pengelolaan jangka panjang, ini adalah rangkaian dari mulai dari visi sampai kepada perumusan strategi pengelolaan. Berikutnya adalah yang kedua, rencana pengelolaan jangka menengah. Rencana pengelolaan jangka menengah ini berlaku untuk 5 tahun, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran pengelolaan, dan strategi pengelolaan jangka panjang KKP ke dalam program-program pengelolaan. Nah, dari 3 strategi pengelolaan jangka panjang yang termuat dalam rencana jangka panjang itu dijabarkan ke dalam program-program, ya, di ketiga strategi. Yang pertama adalah strategi pengelolaan KKP untuk penguatan kelembagaan. Jadi strategi penguatan kelembagaan ini dilakukan melalui beberapa program, antara lain peningkatan sumber daya manusia, SDM, ya, baik SDM pengelola KKP, ya, maupun SDM pemangku kepentingan. Kemudian penata kelolaan kelembagaan, ini berkaitan dengan unit pengelola KKP, misalnya untuk konteks Indonesia itu ada unit pelaksana daerah atau UPT, UPTD, atau di tingkat nasional UPT, ya, unit pelaksana teknis KKP. Berikutnya adalah program
jejaring kawasan konservasi perairan. Nah, nanti ini kita akan bahas secara khusus tentang jejaring kawasan konservasi perairan. Berikutnya adalah program pengembangan sistem pendanaan berkelanjutan. Penting bagi KKP untuk membangun sistem pendanaan berkelanjutan agar pengelolaan KKP bisa efektif dengan tidak hanya mengandalkan pembiayaan atau dana dari pemerintah melalui APBD atau APBN. Yang kedua adalah strategi pengelolaan KKP untuk penguatan pengelolaan sumber daya kawasan. Ini dilakukan melalui beberapa program, di antaranya adalah perlindungan habitat dan populasi ikan. Ini untuk penguatan perlindungan habitat dan populasi ikan, baik perlindungan mutlak di dalam zona inti maupun perlindungan di zona-zona lainnya. Berikutnya adalah program rehabilitasi habitat dan populasi ikan dalam rangka pemulihan habitat dan populasi ikan yang mengalami kerusakan atau degradasi. Juga ada program penelitian dan pengembangan, program pemanfaatan sumber daya ikan, misalnya melalui perikanan tangkap ramah lingkungan dan juga budidaya laut ramah lingkungan. Berikutnya adalah program pariwisata alam dan jasa lingkungan. Bagaimana kawasan KKP ini bisa menjadi daya tarik wisata yang berdaya saing. Dan yang terpenting adalah juga program pengawasan dan pengendalian untuk mencegah terjadinya gangguan dari aktivitas manusia yang dapat menimbulkan dampak terhadap integritas ekosistem atau sumber daya. Yang ketiga adalah strategi pengelolaan kawasan konservasi perairan untuk penguatan sosial, ekonomi, dan budaya. Ya, ini dilakukan melalui beberapa program, antara lain adalah pengembangan sosial ekonomi masyarakat, termasuk di sini adalah peningkatan kesadartahuan tentang KKP, pendidikan, mungkin keterampilan, kemudian program pemberdayaan masyarakat. Ya, ini berkaitan dengan misalnya bagaimana memanfaatkan sumber daya kawasan secara efektif, ramah lingkungan dan berkelanjutan, serta pengembangan mata pencaharian alternatif. Yang ketiga juga ada program pelestarian adat dan budaya yang terkait dengan KKP. Nah, rencana yang ketiga yaitu adalah rencana pengelolaan jangka pendek atau tahunan, ya tentu berlaku untuk 1 tahun ya. Jadi rencana pengelolaan jangka pendek ini memuat rencana kegiatan dan anggaran yang disusun 1 tahun sekali, yang mengacu kepada rencana pengelolaan jangka menengah atau 5 tahunan. Nah, rencana pengelolaan jangka pendek ini memuat uraian kegiatan, ya, penanggung jawab dari kegiatan, waktu pelaksanaan, alokasi anggarannya, ya, berupa besaran pendanaannya, dan sumber pendanaan. Jadi demikian materi kuliah pada minggu ini. Selanjutnya kita akan berlanjut kuliahnya pada sesi diskusi. Jadi demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Sampai ketemu pada sesi diskusi.